Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disya Nur Anisya, NPM 19.226 dan saya berasal dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas yang telah saya buat, yaitu tugas rangkuman PowerPoint mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Ahmad Abdul Ghani. Berikut adalah buku yang saya rangkum. Buku ini terdiri dari 370 halaman, diterbitkan oleh SIPI Pustaka Setia dan dikarang oleh Profesor Dr. Juhaya S. Pradja Magister Agama. Materi pertama yang akan saya paparkan dari rangkuman yang telah saya buat yaitu mengenai definisi ekonomi syariah dan implementasinya. Definisi ekonomi syariah, para ahli menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Definisi memiliki 3 kunci konsepsional. Yang pertama yaitu al-falah atau kesejahteraan, yang kedua resource atau sumber daya, dan yang ketiga kooperasi dan partisipasi. Materi yang selanjutnya adalah sumber ilmu ekonomi Islam. Terdapat 5 sumber yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, Hukum Islam dan metodologinya, Sejarah masyarakat Islam, dan yang terakhir data yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi. Yang selanjutnya adalah mengenai pengertian syariah. Syariah secara harfiah berarti sumber mata air yang menjadi tempat minum hewan dan manusia. Dalam kajian Islam yang sering disebut syariat Islam yaitu sumber kehidupan. Sistem ekonomi syariah sebagai sistem yang merujuk pada syariat yaitu petunjuk wahyu yang diyakini para penganutnya. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip umum ekonomi syariah. Yang pertama, hutan, air, dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah dan tidak boleh dimiliki secara individu. Yang kedua, negara adalah wakil Allah di muka bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola sumber daya alam. Yang ketiga, negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah mengenai etika ekonomi Islam. Yang pertama, tidak ada yang sama dengan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, banyak usaha untuk memformulasi teori ekonomi yang didasarkan pada etika sosial Islam dan hukum Islam, lalu membatasi kondisi ekonomi yang bebas. Selanjutnya mengenai pengembangan konsep ekonomi syariah. Konsep ekonomi syariah dengan memperhatikan dan mengarahkan fokus kajian pada pembangunan infrastruktur ekonomi muamalat, yaitu mempersatukan unsur-unsur filosofis yang ada dalam diri umatnya melalui persaudaraan dan tolong-menolong serta tanggung renteng. Selanjutnya adalah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Terdapat 3 cara yaitu al-sulh atau perdamaian, tahkim arbitrase, dan wilayat al-qoda yaitu kekuasaan kehakiman. Selanjutnya mengenai gerakan ekonomi melalui pendirian bank syariah. Praktik perbankan pada zaman Rasulullah dan sahabatnya telah terjadi karena ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi utama operasional perbankan, yaitu seperti menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman atau transfer. Selanjutnya mengenai jenis-jenis perikatan Islam. Yang pertama ada uqudut tijarah yaitu akad-akad perniagaan yang berkaitan dengan proses jual beli. Lalu selanjutnya adalah uqudut tadayun yaitu akad-akad utang piutang yaitu memberikan pinjaman berupa harta benda. Dan yang selanjutnya adalah uqudut tabaru atau akad-akad kebaikan yaitu peminjam wajib mengembalikan harta yang dipinjamnya. Selanjutnya mengenai jenis-jenis kontrak dalam ekonomi syariah. Yang pertama terdapat kontrak pertukaran harta yaitu memberikan balasan kepada pihak yang mengikat kontrak tersebut. Lalu yang kedua ada kontrak sumbangan yaitu memberi balasan hanya kepada satu pihak. Lalu yang ketiga adalah 2 kombinasi kontrak yang telah saya sebutkan, contohnya adalah seperti pernikahan. Selanjutnya adalah konsep khiyar dalam kontrak. Khiyar artinya memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara terminologis, khiyar artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik antara akad atau batal. Selanjutnya adalah macam-macam khiyar. Yang pertama, hak pilih di lokasi perjanjian atau disebut khiyarul majlis. Merupakan hak pilih bagi pihak-pihak untuk membatalkan atau meneruskan kontraknya sebelum beranjak dari lokasi kontrak. Yang kedua, hak pilih dalam persyaratan, yaitu hak yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak yang terkait untuk menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah hak pilih melihat atau khiyar ru'yah, yaitu hak orang yang terikat dengan suatu kontrak yang belum melihat barang yang dijadikan objek kontrak. Lalu yang keempat adalah hak pilih karena cacat barang atau khiyar aib.
yang dimiliki oleh para pihak yang terikat kontrak apabila tersingkap adanya cacat pada objek kontrak tersebut. Selanjutnya adalah mengenai cacat dalam kontrak. Terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama adalah paksaan atau intimidasi, yaitu ikrah. Kedua, kekeliruan atau kesalahan, al-khata atau al-galat. Yang ketiga, penyamaran harga barang. Dan yang keempat, penipuan atau al-khilabah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman buku Ekonomi Syariah yang telah saya rangkum. Mohon maaf apabila jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.